Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, pagi ini saya kembali tertarik untuk mengamati kecantikan dan keindahan berbagai tanaman yang Allah ciptakan. Ada banyak hal yang menarik, mulai dari daunnya yang unik, yang hijau, kemudian ada yang bersemu merah, ada yang tengahnya bolong, ada yang coraknya seperti karpet dan lain sebagainya. Tidak pernah terpikir bagaimana kemudian semua keindahan ini diciptakan, dan pasti tidak ada satupun makhluk yang mampu menciptakannya kecuali Allah, Sang Maha Pencipta. Jangankan untuk membuat beberapa lembar daun, satu lembar daun saja yang kecil, yang paling mungil di antara tanaman ini, pasti kita tidak akan mampu dan pasti kita tidak akan bisa membuatnya. Belum lagi kemudian bagaimana tunas-tunas ini tumbuh, entah kapan tumbuhnya, entah bagaimana cara kemudian membesar dan terus berkembang. Setiap hari saya melihatnya, tapi tidak pernah melihat bagaimana pergerakan dari tunas-tunas ini tumbuh. Saya hanya bisa melihat tiba-tiba sudah besar, sudah mekar dan lain sebagainya. Belum lagi dari tanah yang menjadi media tanam tanaman ini, saya memberinya tanah yang sama dari penjual yang sama, disiram dengan air yang sama, dengan waktu yang relatif sama. Tapi lihatlah bagaimana tanah ini bisa menghasilkan tanaman dengan identitas yang berbeda-beda. Meskipun tanahnya sama, meskipun airnya sama, meskipun yang menyiramnya sama, tapi tanah tetap bisa memberikan kehidupan dalam tanda kutip kepada tanaman dengan identitasnya masing-masing. Yang merah tidak berubah menjadi hijau, yang hijau tidak berubah menjadi kuning, yang bolong tetap bolong, yang batik tetap batik. Dan seperti itulah tanah. Tanah bisa menyerap air apapun, tapi tetap memberikan kehidupan dengan identitas yang seperti aslinya. Tanah merupakan sebuah tamsil, sebuah analogi bagi kita yang sedang belajar. Seyogyanya kita harus menyerap ilmu apapun, pelajaran apapun yang diberikan oleh guru kita, untuk kemudian kita tapakuri, kita pahami, untuk menumbuhkan sisi originalitas kita dengan dasar yang telah diberikan oleh guru kita. Karena tidak mungkin kita menjadi seperti guru kita sama persis, tapi dengan bekal ilmu, dengan bekal pengalaman dan pemahaman yang diberikan oleh guru kita, kita akan menjadi sosok pribadi yang tetap berbeda dengan guru kita, tapi diwarnai oleh paham-paham guru kita yang baik, yang sudah lebih dulu tahu dan lebih dulu memiliki banyak pengalaman. Jadi jangan memaksakan diri untuk menjadi sosok yang persis sama dengan guru kita, tapi kita harus tetap menampilkan sosok dan ciri bahwa kita adalah seorang murid yang baik, murid yang paham, murid yang takdim dan hormat kepada gurunya, untuk tetap menjadi pribadi yang asli, yang original,
yang memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, sebagaimana bunga-bunga dan tanaman ini menyerap air dan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanaman untuk tetap menjadi corak dan pribadi tanaman yang berbeda-beda. Seperti itulah seharusnya kita belajar. Jangan membuat tembok, jangan membuat batasan dengan membatasi ilmu kita sehingga kita menjadi fanatik buta. Ada yang kemudian taklid dan membatasi ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita dengan pemahaman dia saja. Dia hanya mau menerima apa yang menurut dia benar, sementara apa yang disampaikan oleh guru terabaikan dengan alasan bahwa itu tidak cocok dengan dasar yang dia miliki. Tidak demikian, karena sekali lagi tanah harus bisa menyerap apapun untuk kemudian menumbuhkan originalitas yang ada dalam diri kita. Jadi paham guru, ilmu dari guru adalah sebuah unsur hara, sebagaimana unsur hara yang menjadi energi untuk tumbuh bagi kita, sebagaimana juga menjadi energi dan bahan untuk tumbuh bagi tanaman-tanaman ini. Maha suci Allah yang telah menciptakan tanaman-tanaman ini dengan segala keindahannya dan dengan segala ilmu, segala paham, segala ibroh, segala amsal yang ada di dalamnya, sehingga kita tidak hanya menikmati keindahannya, tapi juga kita bisa belajar bagaimana untuk menjadi tanah yang bisa menyerap berbagai hal, pun menjadi tanaman yang tetap memiliki identitas yang jelas, yang orisinil, yang baik, dan tetap menampilkan keindahan tanpa mengurangi rasa hormat ke guru, tanpa harus menghilangkan berbagai hal yang mengedepankan ego kita. Karena sekali lagi, selama proses kita belajar, jadilah kita seperti tanah untuk kemudian tetap menghasilkan dan memberikan hal yang baru, yang baik, yang orisinil dari dalam diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.